Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya David Eka Budi di channel podcast dan YouTube. Em, Kenapa di podcast dan YouTube? Karena apa yang saya buat malam ini akan didistribusikan ke podcast dan YouTube juga gitu. Ya, mengisi waktu, mengisi kesibukan di kala WFH, dan sepertinya benar bahwa kita berada dalam sebuah fase kenormalan baru. Untuk itu, dalam fase kenormalan baru ini, izinkan saya untuk mengapresiasi sedikit karya-karya sastrawan. Saya menantang diri saya untuk membacakan, atau ya membacakan lah, menikmati, menyanyikan atau apapun itu, eh, puisi-puisi yang dibawakan oleh penyair yang saya gemari. Kebetulan dua buku puisi yang paling banyak saya punya itu adalah buku puisinya Pak Sapardi Djoko Damono dan Pak Joko Pinurbo ya. Keduanya mungkin menjadi simbol puisi galau masa kini ya. Meskipun mereka, khususnya Pak Sapardi dengan usia yang hampir 80 tahun. Sedikit tentang Pak Sapardi. Beberapa tahun lalu saya menghadiri peluncuran buku puisi atau novel Hujan Bulan Juni kalau nggak salah. Yang datang sebagian besar adalah teman-teman di bawah 30 tahun lah saya pikir. Dan ini membuktikan bahwa puisi bukan karya masa lalu atau bukan karya sastra yang uh, cuma laku pada zaman dahulu gitu. Ternyata masih sangat relate untuk teman-teman masa kini ya. Saya pikir tidak hanya generasi milenial, tapi mungkin generasi Z juga akan menikmati itu. Seperti Pak Sapardi, karya-karya Joko Pinurbo juga dinikmati teman-teman muda gitu. Entah kenapa, entah karena puisi-puisi yang eh apa ya, kalau saya menyebutnya puisi kamar, puisi yang sebenarnya tidak terlalu enak untuk dibacakan, tapi cukup maksudnya dibacakan dengan suara lantang, tapi cukup dibaca dengan diam dan kita nikmati sendiri ya, jadinya puisi kamar itu, puisi eksklusif gitu. Tapi ya tidak usah berlama-lama ya, karena saya juga bingung mau ngomong apa, dalam artian ingin fokus ke naskah-naskah yang ada gitu. Nah, pada saat hari ini di edisi pertama eh, baca puisi ya, baca puisi, namanya apa nanti lah ya, saya taruh di judul, tapi baca puisi versi David Eka Budi gitu. Dan buku puisi yang saya baca pada saat ini adalah buku puisi Celana, eh, buku puisi Celana karya Joko Pinurbo. Ini buku puisi yang tidak terlalu tebal, 71 halaman. Ya, 70 halaman, 70 halaman, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2000, saya pikir 2000, oh, 1999 cetakan pertama. Cetakan pertama, oh, terbit pertama kali 99, lalu diterbitkan lagi selanjutnya 2018. Ya, cukup lama ini, hampir 18 tahun. Ini 18 tahun. Isi puisinya dari tahun 89 sampai 2000-an, 98. Total sorry. Total ada berapa ya? Total sudah ada 70 ya, 70 puisi. 70 puisi di buku Celana Joko Pinurbo. Saya belum nyiapin saya baca apa saja, tapi mungkin 5 puisi dari Joko Pinurbo saat ini akan saya bacakan. Oke, kita mulai. Tengah malam. Badai menggemuruh di ruang tidurmu. Hujan menderas, lalu kilat, petir, dan ledak-ledakan waktu dari dadamu. Sesudah itu semuanya reda. Musim mengendap di kaca jendela. Tinggal ranting dan dedaunan kering berserakan di atas ranjang. Hening.
Waktu itu tengah malam. Kau menangis. Tapi ranjangmu mendengarkan suaramu sebagai nyanyian. 1989. Puisi kedua, di salon kecantikan. Ia duduk seharian di salon kecantikan, melancong ke negeri-negeri jauh di balik cermin, menyusuri langit putih, biru, jingga, dan selalu pada akhirnya terjebak di cakrawala. Sekali ini aku tak mau diganggu. Waktu seluruhnya untuk kesendirianku. Senja semakin senja. Jarinya meraba kerut di pelupuk mata. Tahu bahwa kecantikan hanya perjalanan sekejap yang ingin diulur-ulur terus, namun toh luput juga. Karena itu ia ingin mengatakan, "Mata, kau bukan lagi bulan binal yang menyimpan birahi dan misteri." Ia pejamkan matanya sedetik, dan cukuplah ia mengerti bahwa gairah dan gelora harus ia serahkan kepada usia. Toh, ia ingin tegar bertahan dari ancaman memori dan melankoli. Ia seorang pemberani di tengah kecambuk sepi. Angin itu sayup. Gerimis itu lembut. Ia memandang dan dipandang wajah di balik kaca. Ia dijaring dan menjaring dunia di seberang sana. Hatinya tertawan di simpang jalan menuju fantasi atau realita. Mengapa harus menyesal? Mengapa takut tak kekal? Apa beda selamat jalan dan selamat tinggal? Kecantikan dan kematian bagai saudara kembar yang pura-pura tak saling mengenal. Aku cantik. Aku ingin tetap mempesona. Bahkan jika ia yang dalam cermin merasa tua dan sia-sia. Yang di dalam kaca tersenyum simpul dan menunduk malu. Melihat wajah yang diobrak-abrik warna. Alisnya ia tebalkan dengan impian. Rambutnya ia hitamkan dengan kenangan. Dan ia ingin mengatakan, "Rambut, kau bukan lagi padang rumput yang dikagumi para pemburu." Kini ia sampai di negeri yang paling ia kangeni. Aku mau singgah di rumah yang terang benderang, yang dindingnya adalah kaki langit, yang terpencil terkucil di seberang ingatan. Aku mau menengok bunga merah yang menjulur liar di sudut kamar. Ada saatnya ia was-was kalau yang di dalam cermin memalingkan muka karena bosan, karena tak betah lagi berlama-lama menjadi bayangannya, lalu melengos ke arah tiada. Lagu itu lirih, suara itu letih. Di ujung kecantikan jarum jam mulai mengukur irama jantungnya. Aku minta sedikit waktu lagi buat tamasya ke dalam cemas. Malam sudah hendak menjemputku ke depan pintu. Keningnya ia rapatkan pada kaca, pandangnya ia lekatkan pada cahaya. Ia menatap, ia melihat pada bola matanya segerombolan pemburu beriringan pulang membawa bangkai singa. Senja semakin senja. Kupu-kupu putih hinggap di pucuk payudara. Tangannya meremas kenyal yang susut dan dari sintal dada. Dan ia ingin mengatakan, "Dada, kau bukan lagi pegunungan indah yang dijelajahi para pendaki." Ia mulai tabah kini, justru di saat cermin hendak merebut dan mengurung tubuhnya. "Serahkan, kau akan kurangkum. Kukuasai seluruhnya." Ia masih cantik. Di saat langit di dalam cermin berangsur luruh, hatinya semakin dekat kepada yang jauh. 1995. Di salon kecantikan. Wow ya, menarik sekali. Keranda. Puisi ketiga, Keranda. Ranjang meminta kembali tubuh yang pernah dilahirkan dan diasuhnya dengan sepenuh cinta.
Semoga anakku yang pemberani yang jauh merantau ke negeri-negeri igauan menemukan jalan untuk pulang, pun jika aku sudah lapuk dan karatan. Tapi tubuh sudah begitu jauh mengembara. Kalaupun sesekali datang, ia datang hanya untuk menabung luka. Dan ketika akhirnya pulang, ia sudah mayat tinggal rangka. Bagai si buta yang renta dan terbata-bata, ia mengetuk-mengetuk pintu. Ibu! Ibu! Ranjang yang demikian tegar lagi penyabar memeluknya erat. Aku rela jadi keranda untukmu. 1996, Keranda. Puisi keempat. Malam itu kita kondangan. Joko Pinurbo. Malam itu kita kondangan. Naik andong kehujanan, kudanya lari kencang, klingklong klingklong. Malam sudah sangat larut, sudah sangat panas pestanya. Di dalam rumah banyak tamu asing lagi asik main kuda lumping. Pengantin mengenakan topeng monyet, duduk mengangkang di pelaminan. Selamat kawin, saudara kembar. Kita ucapkan salam. Selamat datang, calon jerangkong, sambutnya riang. Kau terkekeh lalu terkenang melihat potretmu di dinding ruang lagi meringis dalam gendongan. Dia si anak hilang, pengantin menjelaskan. Malam itu kita kondangan. Naik andong kehujanan, kudanya lari kencang, klingklong, klingklong. Kita melaju, melenggang dalam sengkarut ingatan. 1997. Puisi kelima. Minggu pagi di sebuah puisi. Minggu pagi di sebuah puisi kau beri kami kisah Paskah ketika hari masih remang dan hujan. Hujan yang gundah sepanjang malam, menyirami jejak-jejak huruf yang bergegas pergi berbasah-basah ke sebuah ziarah. Bercak-bercak darah bercipratan di rerumputan aksara di sepanjang Via Dolorosa. Langit kehilangan warna, jerit kehilangan suara. Sepasang perempuan, sepasang kehilangan, berpapasan di jalan kecil yang tidak dilewati kata-kata. Ibu akan kemana? Perempuan muda itu menyapa. Aku cari dia di Golgota, yang artinya tempat penculikan. Jawab ibu yang pemberani itu sambil menunjukkan potret anaknya. Ibu, saya habis bertemu dia di Jakarta. Yang artinya, surga para perusuh, kata gadis itu sambil bersimpuh. Gadis itu Maria Magdalena, artinya yang terperkosa. Lalu katanya, ia telah menciumku sebelum diseret ke ruang eksekusi. Padahal ia cuma bersaksi bahwa agama dan senjata telah menjara perempuan lemah ini. Sungguh ia telah menciumku dan mencelupkan jarinya pada genangan dosa di sunyi senyap vagina. Pada dinding gua yang pecah-pecah yang lapuk. Pada ilang luka yang ceruk dan remuk. Minggu pagi, di sebuah puisi kau beri kami kisah Paskah. Ketika hari mulai terang, kata-kata mulai pulang ke makam, iring-iringan demonstran makin panjang. Para serdadu berebutan kain kafan, dan dua perempuan mengucapkan salam. Siapa masih berani menemani Tuhan? 1998. Wow. Kalau kita melihat atau saya membaca random 5 puisi yang
barusan, ada 5 rasa yang di situ, yang maksud saya banyak ternyata di dalam buku puisi Celana ini. Cukup ramai ramai ya, rasa yang ada. Dan uh, bagaimana puisi yang kelima tadi yang terakhir saya bacakan, saya sendiri merasa sedikit gemetar gitu. um, di salon kecantikan itu juga menarik. Saya merasakan sesuatu yang apa ya, ada sesuatu yang hilang di situ, nggak tahu. Tapi yang jelas itulah puisi Joko Pinurbo dalam buku Celana. Bagi teman-teman yang tertarik, beli aja lah ya, jangan download puisinya di Google lah, beli aja, murah kok. Ya bukan murah, tapi saya pikir buku puisi itu harus kita pegang baru kita baca gitu. Ya silahkan kalau mau difoto lalu diposting di sosial media silahkan, tapi saya pikir apresiasi terbaik untuk para penyair, penulis buku, ya kita beli bukunya, terserah mau versi apapun ya. Begitu saja baca puisi kali ini. Mungkin ke depan masih akan Joko Pinurbo karena cukup banyak buku-buku puisi beliau yang saya koleksi. Permainan kata-kata Joko Pinurbo itu menarik ya, unik, dan itulah yang membuat, mungkin itulah salah satu kenapa saya tertarik memiliki banyak buku puisi beliau gitu. Saya pernah bertemu beliau, pernah ngobrol sebentar gitu, waktu itu kalau nggak salah di Bentara Budaya Jakarta gitu. Orangnya sederhana sekali gitu. Udah beberapa kesempatan saya bisa ketemu beliau, tapi pada kesempatan itu baru saya meminta tanda tangan di buku puisi yang saya miliki gitu. Kalau nggak salah, oh ya saya ingat waktu itu kayaknya ulang tahun Pak Sapardi yang ke-75 atau 72. 75 kalau nggak salah. Oke, begitu saja. Semoga teman-teman bisa menikmati. Kalau bisa menikmati, semoga menunggu unggahan berikutnya. Sekian dan terima kasih.